Shalom, salam sehat. Bacaan sekolah sahabat kita hari ini berjudul Hukum dalam Kitab Ulangan. Penjelasannya, bangsa Ibrani yang merupakan umat pilihan Allah ketika berada di perbatasan Kanaan, pada akhirnya akan mewarisi tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Dan seperti yang kita lihat, Kitab Ulangan adalah petunjuk-petunjuk terakhir dari Musa kepada bangsa Ibrani ini sebelum mereka merebut tanah itu. Dan di antara instruksi-instruksi itu terdapat perintah-perintah untuk menurut. Bacalah ayat-ayat di bawah ini, poin apa yang dinyatakan berulang-ulang dan mengapa poin ini sangat penting bagi umat itu. Ayat-ayat di bawah ini menjelaskan mengenai hukum yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan. Diharapkan agar mereka semua akan membacanya seumur hidup. Untuk apa? Untuk belajar takut akan Tuhan, berpegang pada seluruh isi hukum, dan melakukannya dengan setia. Bahkan pembacaan sekilas Kitab Ulangan menunjukkan betapa pentingnya penurutan terhadap hukum Allah bagi bangsa Israel. Dalam sebuah pengertian yang nyata ini adalah kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Allah telah melakukan banyak hal bagi mereka dan akan terus melakukan banyak lagi bagi mereka. Hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan bagi diri mereka sendiri dan bahwa mereka tidak layak untuk mulaikan itu. Inilah yang disebut kasih karunia, yaitu Allah memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Dan sebaliknya, apa yang diminta sebagai respons kita adalah, ya, penurutan pada hukumnya. Sekarang pun tidak ada perbedaan. Kasih karunia Allah menyelamatkan kita terlepas dari pekerjaan hukum Taurat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dalam Roma 3 ayat 28. Dan respon kita adalah penurutan kepada hukum tersebut. Jadi kita menuruti hukum itu bukan dalam satu upaya yang sombong supaya bisa diselamatkan oleh hukum tersebut. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Melainkan hal itu dilakukan sebagai hasil dari keselamatan yang telah diberikan kepada kita dengan penuh kemurahan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Kitab Ulangan bisa dilihat sebagai sebuah objek pelajaran yang sangat baik dalam hal kasih karunia dan hukum. Melalui kasih karunia, Allah menebus kita. Dia melakukan bagi kita apa yang kita tidak bisa lakukan untuk diri kita sendiri. Seperti halnya Israel tidak bisa melepaskan diri dari Mesir oleh usaha sendiri. Dan sebagai respons, kita hidup oleh iman, satu kehidupan yang menunjukkan penurutan padanya dan pada hukumnya. Semenjak kejatuhan Adam sampai saat ini, yaitu sampai pada mereka yang hidup melalui masa kesesakan dan juga saat munculnya tanda binatang, akan terus ada satu umat yang digambarkan sebagai mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dalam Wahyu 14 ayat 12. Hubungan Allah dengan umat perjanjiannya adalah hubungan hukum dan kasih karunia. Kasih karunia Allah mengampuni kita karena kita telah melanggar hukumnya, dan kasih karunia Allah menyanggupkan kita untuk menuruti akan hukumnya juga. Dan ini adalah satu penurutan yang muncul dari hubungan perjanjian kita dengannya. Bagaimana kita bisa menghindari jebakan untuk tidak menjadi legalis ketika kita menuruti hukum tersebut? Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa penurutan hukum adalah baik. Namun, jangan sampai kita terlalu terikat kepada hukum tersebut hingga melihat orang lain sebagai mata yang menghakimi. Kita harus tahu bahwa penghakiman itu adalah milik Tuhan.
Dan kita diwajibkan untuk menuruti hukum agar kita boleh terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Namun biarlah melalui hukum ini membuat kita semakin mengerti akan kasih Tuhan bagi kita manusia. Dan kiranya orang-orang lain yang mungkin saja tidak menurut hal itu, mereka pun akan mendapatkan penghakiman dari Tuhan saja. Mari kita hindari dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka ingin menuruti hukum sebaik-baiknya, hingga membuat turunan dari hukum-hukum itu yang semakin sulit untuk dituruti. Mari kita terus berpegang kepada Tuhan yang akan memberikan kepada kita hikmat dalam menurutinya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan mengajarkan kami kembali untuk dengan setia melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan kami pun dihimbau untuk seumur hidup kami sepanjang berada di dunia ini, rajin membaca firman Tuhan, agar kami dapat belajar untuk takut kepada Tuhan. Kami dapat berpegang pada seluruh isi hukum, serta kami harus melakukannya dengan setia. Ya Tuhan, bantulah juga kami untuk tidak menghakimi orang lain hanya karena kami telah menuruti hukum itu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan membantu kami menjadi umat yang setia. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.